مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت، إن الكبائر في الغفران كالأمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والعلم والكرم. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمات، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismika al-azam al-maktubi min nuri wajhika al-a'la al-mubadi da'inil baqil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika bismika al-azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa tufahhimni minhul ayat wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazari wajhikal karim wa ala alihi wa sallam. Sebelum kita memulai doa, ada baiknya kita meniatkan diri kita untuk selalu mengikhlaskan diri kita untuk tidak ada niat selain apapun kecuali segala sesuatunya itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian kita ini orang yang sakit jadi sembuh, orang yang sedang dalam perjalanan diselamatkannya, orang yang sedang dalam tenda dimenangkan tendernya, orang yang sedang menuju kebahagiaan dimudahkan segala urusannya, orang yang sedang dalam rangka pernikahan dimudahkan pernikahannya, orang yang dalam rangka kebaikan dimudahkan kebaikannya. Saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Sumatera maupun di Aceh semoga diberikan ketabahan, kesabaran dan dijadikan dengan berkat kita kajian malam ini diberikan kekuatan, kesabaran, digantikan pahalanya oleh Allah, diberikan rezeki yang berkah, dan mereka yang sedang yang sedang belajar dimudahkan dalam ilmunya, mereka yang sedang promosi jabatan dimudahkan promosi jabatannya, wa alaikum sholihat wa nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa'a wal muzakara wa tasyira wal ifada wal istifada wal hasalah tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa qurrab bi zidni ilman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa barakati muallif Syekh Ahmad An-Naisaburi wa auliya masturin wa masyhurin aina makana masyaikh al-ardi wal maghribiha wa bi barakati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang punya bukunya cetakan Beirut di halaman 68 paragraf kelima ya. Al-Babus Tsani, bab kedua, fi kharajin Ibrahim alaihissalam min syarabi, bab di mana membahas tentang keluarnya Nabi Ibrahim dari guanya, waraja'u ila qaumihi, dan kembali kepada kaumnya, wa muhajatuhu iyahum fiddin wa ilqahin iyahum finnar wa ma yatalaqqa bizalik. Jadi
tentang keluarga Nabi Allah Ibrahim. Dia mengajak dan menyuruh kepada kaumnya tentang agamanya, dan perdebatannya wa ilai wa dan dilemparnya ya. Wa ilai konahum, dan dilemparkannya Nabi Allah Ibrahim ke dalam api neraka, dan semua wa yang final wa ma yata'allaqu bizalik, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Jadi bab kedua ini tentang kisah Nabi Allah Ibrahim sudah keluar dari buahnya atau dari syarab, dari tempat tinggalnya Nabi Ibrahim, dari keselamatannya dia ingin dibunuh oleh Namrus. Qala ahlul ilmi Basirul Madinu, berkata para ahli ilmu yang terdahulu, lama ketika syabba, ketika pemuda masa muda Ibrahim alaihissalam wa fi syarab, dan dia ini ada di dalam gua. Qala li ummihi, kemudian dia berkata kepada ibunya, man rabbun, siapa itu Tuhan? Man rabbi, siapa Tuhanku? Kata dia, nanya nih, Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada ibunya. Kemudian qalat, ibunya menjawab, ana, Tuhanmu itu adalah aku. Kemudian Nabi Allah Ibrahim bertanya lagi, qala faman rabbuka, kalau begitu siapa Tuhanmu? Qalat, dijawab oleh ibunya Ibrahim, abuka, ayahmu, Tuhanku adalah ayahmu, katanya. Qala, kemudian Ibrahim bertanya, faman rabbun abi, kemudian siapa Tuhan ibu ayahku, wahai ibuku? Qalat lahu, kemudian dikatakan kepadanya, Namrus, Raja Namrus. Qala faman rabbu Namrus, kemudian siapa itu Tuhan Namrus? Qalat lahu, kemudian dikatakannya uskut, fasakat, kemudian diamlah lo Ibrahim, diam. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh diam. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Allah Ibrahim ini sangat kritis. Siapa Tuhannya? Katanya Tuhannya ibunya. Kemudian ditanya lagi ibunya, siapa Tuhanmu? Ibu punya Tuhan nggak? Punya. Ayah kamu. Ayah punya Tuhan nggak? Raja kamu. Raja punya Tuhan nggak? Dia diem, jangan banyak nanya, gitu kata ibunya. Summa rojaat, kemudian datang ibunya Ibrahim ila zaujiha, kepada suaminya, faqalat, dan berkata, aku melihat al-gulamu, anakmu ini, allazi yahdisu, sesungguhnya aku ingin menceritakan, annahu yughayyiru dina ahlil ardi fa innahu abnaka, sesungguhnya anakmu ini menanyakan tentang agama yang lain di muka bumi ini, ya inilah anak lo itu, begitu. Ini anak kamu nih, wahai Azar, kata ibunya Ibrahim. Summa ahbar tahu bima qala laha, kemudian diceritakanlah bagaimana Ibrahim alaihissalam ini ketika remaja kritis menanyakan siapa Tuhan itu, begitu. Fatahu abuhu Azar, maka datanglah ayahnya Azar. Faqala Ibrahim alaihissalam, kemudian Ibrahim alaihissalam bertanya, ya abatahu man rabbi, wahai ayahku, di mana, siapa Tuhanku? Qala ummuki, kemudian dijawab, ummuka, ibumu, Tuhanmu adalah ibumu. Paman rabbu ummi, kemudian siapa Tuhan ibuku? Qala ana, kemudian dijawab oleh Azar, saya Tuhannya. Qala faman rabbuka, kemudian siapa Tuhanmu, wahai ayahku? Qala Namrus, dia jawab Raja Namrus. Qala faman rabbi Namrus, kemudian siapa Tuhan Namrus? Fatalla falitumahu litomatun waqala, kemudian digampar atau Nabi Ibrahim, uskut wazalika qauluhu azza wa jalla. Nah, ini dicatat dalam Quran surat Al-Anbiya ya. Jadi memang
Ada perkataan ilahun itu Allah, Robbi ini bisa dimanakan di dalam letterlock bahasa Arab itu segala sesuatu yang berkuasa. Orang yang berkuasa terhadap kita bisa jadi itu bos kita, itu bisa dikatakan Robbi. Gitu, bisa jadi malaikat atau dewa. Gitu. Jadi Robbi ini bukan berarti, tapi kalau ilahun udah pasti Robbi, orang yang menguasai, gitu ya. Nah, dialog ini ada di dalam tafsir Quran surat Al-Anbiya. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh sebelum dia, siapa itu? Musa dan Harun, ya, ataina. Ini dua orang, ya, isim musanna, Musa dan Harun. Rusdahu, telah kami berikan kepadanya petunjuk min qablu, sebelum kamu, siapa itu? Nabi Muhammad, wa kunna bihi alimin, dan menjadikannya orang-orang yang mengetahui. Ini Quran surat Al-Anbiya, ya. Jadi tafsir dari Quran surat Al-Anbiya ayat 51 ini menceritakan tentang kekritisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menanyakan tentang Tuhan, siapa itu Tuhan, ibunya, siapa Tuhan ibu, bapaknya, siapa Tuhan bapak, rajanya, siapa Tuhannya raja. Disuruh diam ketika ke bapaknya sampai ke pertanyaan siapa Tuhan rajanya digampar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Summa qala li abuhu akharjani fa rajahu minasyarab. Kemudian dia keluarlah di dalam gua. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa kita cukupkan untuk kajian malam hari ini. Intinya kita telah menerima bahwa di dalam Quran surat Al-Anbiya ini menegasikan bahwa setiap Nabi Allah itu pasti fatona, pasti cerdas, dan dia kurios, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar dan memiliki rasa kritis yang besar. Begitu. Terjadi dialog antara Nabi Allah Ibrahim dengan ibunya, Nabi Allah Ibrahim dengan bapaknya, yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim digampar. Begitu. Sama ibunya dimarahin suruh diam, sama bapaknya disuruh dia digampar, gitu. Ya. Baiklah. Memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Mari sama-sama kita tidak membeli produk-produk yang berafiliasi terhadap Israel. Amar ma'ruf nahi munkar yang kedua adalah mari sama-sama kita membacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan di Aceh. Semoga mereka yang meninggal menjadi syahid dan orang yang sedang diuji oleh Allah SWT dijadikannya, mereka mendapatkannya diganti sebagai pahala sebagai orang-orang yang syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Saya dalam Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-tayyib bi rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati muttali ala sarairi wa niyati ubdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an fatihati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madhayati wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wastuqbi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni ta'amiyun fi atok rawibun fi ridho mustaslimun li kodok waktubni min awliya wastuqbi sabila hudak wa alhikiyasiyat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di podcast saya Dery yang bermakna Tuhan Guru Dery itu sendiri atau perkataan Tuhan Guru Dery. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.